Ya, berita tewasnya Angelin, bocah berusia 8 tahun secara mengenaskan, mengusik rasa kemanusiaan semua kalangan. Kepolisian Denpasar, Bali telah menetapkan Agustinus sebagai tersangka pembunuhan. Tak berkeprimanusiaan, biadab, luar biasa keji, atau entah apa lagi umpatan yang muncul dari masyarakat Indonesia terhadap tersangka Agustinus Thea, pembunuh gadis kecil berusia 8 tahun bernama Angelin. Peristiwa memilukan yang terjadi di Pulau Dewata, Denpasar, Bali, baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik. Gadis mungil dan cantik Angelin, siswa kelas 2 SD Negeri 12 Denpasar, yang dikabarkan menghilang sejak 16 Mei lalu, akhirnya ditemukan tak bernyawa. Korban ditemukan meninggal dunia di halaman belakang rumah ibu angkatnya sendiri, Margaret, di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali, hari Rabu 10 Juni 2015. Saat polisi membongkar kuburan Angelin, tidak ada satupun anggota keluarga, termasuk ibu angkat Margaret, yang berada di lokasi. Masyarakat pun bergetar dan banyak yang menangis haru saat menyaksikan tubuh mungil itu sudah terbujur kaku. Kita sudah mendatangkan ahli forensik, dokter forensik sudah datang, kemudian dari laboratorium forensik juga sudah datang, dari anggota identifikasi, dari Inafis Polda juga sudah datang. Kita akan mengolah lebih rinci lagi lokasi tempat kejadian. Sedangkan jenazah Angelin sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jenazah Angelin ditemukan masih berpakaian lengkap dengan tangan memeluk boneka, dibungkus kain sprei dan terikat tali. Kondisinya sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Jasadnya dikubur di dalam tanah tak jauh dari kandang ayam serta tumpukan sampah. Mirisnya, disebut-sebut kematian bocah malang itu karena faktor harta warisan. Sebab Angelin dikabarkan memperoleh 60% dari total kekayaan ayah angkatnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menurut Kapolres Denpasar Kombes Agung Made Sudana, polisi sudah menetapkan satu tersangka Agustinus Thea yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Angelin. Ibu kandung Angelin, Hamidah, tak kuasa menahan isak dan menjerit histeris saat melihat jasad anaknya di RUSUD Sanglah, Denpasar. Hamidah menuturkan sebelum kejadian ia mendapat firasat tidak enak karena di dalam mimpinya Angelin selalu minta digendong, tapi tak pernah kesampaian. Untuk itu ia meminta pelaku pembunuhan anaknya dihukum seberat mungkin. Rencananya ia akan membawa jenazah anaknya pulang ke Banyuwangi untuk dikebumikan. Ada di sana, jadi setiap hari dia lakukan pemerkosaan terhadap korban. Sekali lagi dipaksa disuruh orang. Pak Agus terhadap Kapolresta. Gimana Nah, kita tidak tahu apakah karena orang karena di sendiri karena dia belum mengatakan sampai sejauh itu. Cuma dia mengakui dia melakukan pemerkosaan hampir setiap hari baru kerja seminggu. Ya, dan dia juga mengakui bahwa dia tuh menyulut badannya dengan rokok. Lagi? Berarti ibunya tidak tahu ya, Ibu? Ibunya kemungkinan tahu atau enggak karena sampai ini ibunya membantah semua alibi yang dituduhkan ke dia. Kisah Angelin mencuat ke publik ketika dikabarkan hilang dari rumahnya 16 Mei 2015. Berita kehilangan itu dipublikasikan kakak angkatnya di laman Facebook berjudul Find Angels Bali's Missing Child. Tim Liputan